Halo Bapak Ibu Guru, kali ini kita akan kulik bareng soal sistem kinerja dan beban kerja guru yang baru. Gak perlu pusing sama tubuhkan dokumen yang bikin bingung, karena kita akan fokus ke hal yang paling penting buat Anda. Gimana cara kerjanya, dan apa dampaknya buat pekerjaan kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya, yang mungkin bikin banyak dari kita jadi kepikiran ya kan? Gimana sih sistem baru ini bakal ngubah cara kita bekerja dan dinilai? Tenang, kita akan bongkar semuanya satu persatu langsung dari sumber resminya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, transformasi kinerja guru. Jadi sebelum kita ngomongin soal gimana caranya, penting banget buat kita paham dulu, kenapa sih harus ada perubahan yang mendasar ini? Nah, ini dia jantung perubahannya. Jadi, ini tuh pergeseran besar banget. Dari yang dulu mungkin kita lebih fokus ke tumpukan kertas administrasi, sekarang jadi lebih ke dialog kinerja yang jalan terus. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar menilai di akhir, tapi buat benar-benar mengembangkan kompetensi Anda sebagai aparatur sipil negara, dan ini semua sesuai sama aturan Permen PAN RB ya. Jadi biar gampang, kita lihat sistem ini dari dua kacamata ya. Buat Anda sebagai guru, anggap aja ini alat bantu untuk merencanakan dan ningkatin performa. Sementara itu, buat kepala sekolah, ini adalah alat untuk mastiin semua tim di sekolah bergerak ke arah yang sama, biar tujuan organisasi tercapai. Intinya sih saling mendukung biar bisa maju bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Bagian 2, menilai kinerja di platform. Kita akan lihat panduan langkah demi langkahnya langsung dari tampilan sistemnya. Oke, bayangin ini halaman beranda yang dilihat oleh kepala sekolah. Nah, buat mulai penilaian, gampang banget. Tinggal cari dan klik tombol ke penilaian periodik untuk masuk ke alur penilaian guru. Oh iya, ada satu catatan penting nih. Kalau Anda kebetulan menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT, kepala sekolah yang membawahi lebih dari satu sekolah, sistem akan minta Anda untuk milih dulu sekolah mana yang mau dinilai. Nanti akan muncul menu pop-up seperti ini. Setelah itu, akan muncul halaman buat milih periode penilaian. Nah, ini nanti tampilannya bisa beda-beda ya, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Ada yang bulanan, ada yang tribulanan. Cukup pilih periode yang sesuai, dan Anda siap lanjut ke tahap berikutnya. Dan ini dia halaman utamanya. Anda bisa lihat, sistem secara otomatis akan menampilkan seluruh daftar guru lengkap dengan rekomendasi rating awal, misalnya sesuai ekspektasi. Ini dirancang buat mempermudah dan mempercepat proses aja ya. Tentu, ini bukan harga mati, cuma titik awal. Tentu aja, rating otomatis tadi bisa banget diubah. Kepala sekolah bisa menyesuaikan rating praktik kinerja dan perilaku kerjanya, lalu ngasih umpan balik yang membangun di kolom yang sudah disiapkan. Nah, disinilah letak dialog kinerja yang kita bahas tadi, di mana observasi nyata jadi dasar penilaiannya. Jadi, biar gampang diingat, alur penilaian di platform ini ada 5 langkah utama. Pertama, masuk ke penilaian periodik. Kedua, kalau perlu, pilih satuan pendidikannya. Ketiga, pilih periode penilaiannya. Keempat, yang paling penting, sesuaikan rating dan kasih umpan balik. Dan terakhir, kelima, kirim ke e-kinerja, yaitu sistemnya BKN. Cukup jelas dan terstruktur kan? Oke, kita geser dulu dari platform penilaian kinerja. Sekarang kita ngomongin isu yang, wah, ini sih penting banget buat semua guru. Bagian 3, beban kerja guru. Yuk, kita lihat aturan main dan cara hitungnya yang baru. Jadi kuncinya ada di angka ini, 24 jam. Setiap guru diwajibkan untuk memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Ini adalah prioritas nomor 1 yang jadi dasar dari semua perhitungan lainnya. Nah, bagian ini ngejelasin banget gimana cara 24 jam itu dipastikan terpenuhi. Prosesnya bertahap, mulai dari pembagian jam tatap muka dulu, kalau belum cukup, ditambah dari tugas tambahan utama, terus tugas tambahan lain, sampai akhirnya nanti dievaluasi dan dilaporkan. Tujuannya jelas, biar beban kerja itu terdistribusi secara seimbang. Terus, apa aja sih yang dihitung? Tentu yang pertama dan utama adalah tugas tatap muka. Kalau ini belum mencukupi 24 jam, baru deh bisa ditambah dengan tugas tambahan utama, contohnya jadi wakil kepala sekolah. Masih kurang juga, ada lagi tugas tambahan lain, kayak jadi wali kelas, sampai kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, gambar ini kelihatannya emang ramai ya, tapi intinya satu, fleksibel. Coba lihat deh, betapa beragamnya tugas tambahan yang sekarang diakui dan dihitung ekuivalensi jamnya. Jadi wakil kepala sekolah misalnya, itu setara dengan 12 jam. Jadi wali kelas diakui 2 jam, bahkan jadi pembina OSIS pun dihitung 2 jam. Ini artinya, sekolah punya banyak pilihan untuk membagi tugas secara adil. Oke, kita udah bahas 2 sistem besar tadi. Sekarang kita tarik benang merahnya di bagian terakhir ini. Apa aja sih poin-poin paling penting yang harus kita pegang dari semua pembahasan ini? Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget.
Coba kita lihat. Untuk pengelolaan kinerja, fokusnya itu ke kualitas mengajar dan perilaku kerja. Dan ini dilakukannya lewat platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tujuannya buat pengembangan kompetensi kita. Nah, kalau beban kerja, fokusnya beda. Ini lebih ke pemenuhan jam mengajar. Dihitungnya manual dan tujuannya adalah distribusi tugas yang seimbang. Keduanya sama-sama penting, tapi fungsinya beda ya. Ujung-ujungnya, semua penjelasan ini tujuannya cuma satu, untuk memberdayakan Anda. Kami harap banget informasi ini bisa jadi bekal yang bermanfaat untuk mendukung peran Bapak Ibu yang luar biasa penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dan sebagai penutup, ingat ya, semua transformasi, platform, dan aturan ini hanyalah alat. Jangan sampai kita malah terjebak sama administrasinya. Karena fokus utama kita nggak akan pernah berubah. Pengembangan diri kita sebagai guru dan pastinya kualitas pembelajaran untuk setiap murid kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi, gimana cara saya ngisi platform ini? Tapi gimana caranya platform ini bisa bantu saya jadi guru yang lebih baik lagi?